Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1233. 100 daun, kamu tercela. Blue Joy menggertakkan giginya, memelototi komandan wanita itu. Jika pihak lain hanya ingin bertarung, mereka bisa menerimanya. Bagaimanapun, mereka bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri ke menara bintang jatuh. Begitu masuk, mereka akan memasuki ruang terpisah. Pada saat itu, ratusan daun dan yang lainnya tidak akan dapat menyentuhnya, dan mereka dapat bersaing memperebutkan warisan secara adil. Namun, mereka tidak akan lolos dari jebakan ini untuk beberapa waktu. Jika mereka terjebak di penghalang terlalu lama, ratusan daun dan yang lainnya mungkin mengamankan warisan sebelum mereka membebaskan diri. Jangan khawatir, saya memiliki gulungan ajaib tingkat 3. Seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan susunan ajaib ini. Melewati monark menembak Hundred Leaves dengan tatapan tajam. Dia tidak menyangka wanita itu menyia-nyiakan serangkaian magic dengan sukarela. Dia tidak bisa menahan senyum pahit saat dia menoleh ke Si Feng. Setelah mengatakan demikian, Passing Monarch mengeluarkan satu-satunya gulungan magic tingkat 3 miliknya, Storm Spear. Saat Passing Monarch mengaktifkan Magic Scroll, arai magic biru muncul di belakangnya. Beberapa tombak, berbentuk seperti tornado, membombardir penghalang merah. Serangan itu menghantam penghalang 6 kali. Namun, setelah sedikit gemetar, itu dengan cepat kembali ke keadaan semula. Sementara itu, 15 pemain yang mempertahankan susunan magic hanya kehilangan 1% mana mereka. Jangan repot-repot, meskipun ini hanya arai magic dasar, ini adalah yang terbaik. Bahkan Grand Lord dengan level yang sama membutuhkan waktu untuk keluar, 100 daun menjelaskan saat dia melihat ekspresi suram di wajah Passing Monarch. Pada kenyataannya, dia enggan menggunakan susunan magic. Namun, dengan kemungkinan bahwa Si Feng mungkin ahli domain realem, dia tidak bisa ceroboh. Entropi diam melirik Si Feng juga, sebelum tertawa kecil dan berkata, "Komandan pergi, kesepakatan kita berakhir di sini. Setelah kami memasuki lokasi lama, kami akan bersaing dengan kemampuan kami sendiri." Petik 2. Sebagai orang pertama yang mendapatkan warisan dari tanah rahasia naga laut, dia tahu bagaimana lokasi ini beroperasi. Semua orang percaya bahwa mendapatkan warisan setelah mencapai lokasi itu mudah. Kenyataannya, itu tidak benar. Yang pertama harus lulus uji coba lokasi. Sekarang mereka telah menjebak Si Feng, yang memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Mereka memiliki satu pesaing yang kurang serius. Sekarang, dia hanya perlu khawatir tentang 100 daun. Setelah berbicara, Silent Entropy memimpin anak buahnya ke menara bintang jatuh. Rubah tua itu benar-benar bergerak cepat. 100 daun mendecakkan lidahnya. Dia memerintahkan, "Ayo masuk. Kita tidak bisa membiarkan rubah tua itu mendahului kita." Setelah entropi diam dan ratusan daun memasuki menara bintang jatuh bersama bawahan mereka, hanya kelompok Si Feng dan para pemain yang memelihara susunan magic yang tersisa di luar. Namun, tak lama setelah entropi diam dan ratusan daun pergi, Si Feng, yang selama ini diam, menyeringai. "Kakak Ye Feng, kau masih ingin tersenyum. Jika kita tidak segera keluar dari sini, mereka akan mendapatkan warisan." Monark yang lewat mengeluh dengan cemas. Terlepas dari upaya mereka untuk menjatuhkan penghalang magic, para pemain yang mempertahankan arai tidak kehilangan banyak mana. Pada tingkat ini, mereka akan membutuhkan 1 jam serangan konstan sebelum mereka bisa melarikan diri. "Bersantai, kita akan bisa keluar dari sini dengan cepat," Si Feng menghibur, terkekeh. "Hanya denganmu, mungkin dalam 100 tahun lagi," salah satu elementalis yang menjaga susunan itu tertawa ketika dia mendengar bualan Si Feng. Arai ajaib ini adalah Crimson World bintang 6, basic magic arai yang sangat langka. Ia bahkan bisa menahan Grand Lord untuk waktu yang singkat. "Apakah saya benar?" Si Feng terkekeh saat dia bertanya pada elementalis. "Bagaimana Anda tahu arai ini?" Sang elementalis berteriak karena terkejut. Sebelum ratusan daun memberi mereka arai ajaib ini, mereka belum pernah mendengar atau melihat sebelumnya. "Bagaimana menurut Anda?" Si Feng tidak repot-repot menjawab. Sebaliknya, dia menawarkan senyuman yang anggun. Di masa lalu, dunia merah bintang 6 telah menjadi susunan magic merek dagang kuil suci. Kuil seringkali menjual deretan ajaib dengan harga yang mahal. Hanya satu magic arai scroll yang berharga 5 koin emas.
Untuk menyelesaikan set, dibutuhkan 15 gulungan. Arai ajaib telah digunakan dalam serangan Dungeon secara khusus. Saat pemain maju ke permainan, bertemu dua bos sekaligus di ruang bawah tanah tim skala besar menjadi hal biasa. Untuk mengatasinya, pemain biasanya menjebak satu bos saat berhadapan dengan yang lain. Dia tidak mungkin memberitahu mereka bahwa dia telah membeli arai ajaib di masa lalu. Jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya? Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri hanya karena Anda tahu namanya? Sang elementalis bertanya dengan jijik. Para pemain lain yang menjaga susunan itu mengangguk setuju. Mereka menganggap kata-kata si Feng tidak lebih dari kesombongan yang tidak berdasar. Kalian, serang 6 sudut. Segera, si Feng memerintahkan kelompoknya. Di domain God, semua arai magic memiliki titik lemah. Hanya saja, pemain biasanya tidak mengenal mereka. Seandainya musuh-musuhnya menggunakan susunan magic yang relatif langka untuk menjebaknya, dia tidak akan tahu cara memecahkannya. Namun, dia sangat akrab dengan dunia Crimson Bintang 6. Jika 100 daun harus menyalahkan siapapun, dia harus menyalahkan kuil suci karena menjual begitu banyak arai magic dasar di masa lalu. Setelah itu, di bawah komando si Feng, tim dengan kejam menyerang 6 sudut arai. Penghalang magic, yang tidak tergoyahkan, mulai bergetar hebat. Upaya gabungan mereka bahkan lebih efektif daripada passing Monarchs Tier 3 Magic Scroll. Sementara itu, para pemain yang memelihara arai menyaksikan mana mereka habis dengan cepat. Setiap gelombang serangan mencuri 2% mana mereka. Setelah beberapa lusin gelombang, mana dari 15 pemain kelas magic turun di bawah 50%. Saudara Ye Feng, kamu terlalu luar biasa. Blue Joy dan anggota armada ketiga lainnya menyembur. Mereka sudah terkesan setelah menyaksikan si Feng membantai begitu banyak ahli. Sekarang, dia telah berurusan dengan penghalang magic yang kuat dengan satu kalimat. Bagaimana ini mungkin? Para pemain yang mempertahankan susunan magic menjadi gila saat mereka menyaksikan mana mereka anjlok. Dunia Crimson Bintang 6 bahkan mampu menjebak Grand Lord, namun tersendat di hadapan tim kecil pemain tingkat 1. Ini pukulan terakhirnya. Saat si Feng membuat pengumuman, dia mengaktifkan Firestorm. Setelah mencapai tingkat 1, kekuatan Firestorm menjadi luar biasa. Pada saat berikutnya, kupu-kupu api kecil mendarat di sudut penghalang ajaib. Ketika kupu-kupu kecil ini menyentuh penghalang, dampak yang dihasilkan menyerupai truk berkecepatan tinggi yang menabrak dinding. Hanya dalam 3 detik, dunia Crimson Bintang 6 hancur saat para pemain yang menjaganya kehabisan mana. Tanpa mana, pemain kelas magic tidak lebih dari berserker tanpa senjata. Sangat cepat, passing Monarch dan yang lainnya membantai mereka. Ayo cepat masuk, perintah Monarch yang lewat. Meskipun mereka hanya terjebak di dalam penghalang magic selama beberapa menit, menit-menit itu mungkin memberi 100 daun dan yang lainnya keunggulan dalam perebutan warisan. Sementara itu, di dalam menara bintang jatuh, 100 daun menerima pemberitahuan dari seorang bawahan, termasuk video si Feng yang memecahkan susunan magic. Siapa orang ini? Kebingungan berputar dalam pikiran 100 daun saat dia menatap si Feng di video. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1234. Kuil Suci adalah persekutuan super yang merekrut sejumlah besar talenta baru setiap tahun. Berbagai pemain luar biasa juga meningkat di dalam persekutuan setiap tahun. Namun, mereka yang benar-benar bertahan dalam ujian waktu dan menjadi andalan Kuil Suci adalah Guild Elder. Paman Li adalah salah satu dari tetua persekutuan ini. Dia adalah monster tua yang telah menguasai domain bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika si Feng adalah monster yang telah mencapai domain realem, dia bukan tandingan Paman Li. Selanjutnya, Paman Li tidak datang sendiri. Anggota partinya akan bergabung dengannya. Setelah itu, Hundred Leaves memberitahu pihak keamanannya dan menyuruh beberapa dari mereka berpisah dan menuju ke tempat peristirahatan. Selama si Feng muncul, mereka akan terus mengawasinya. Di dalam tanah rahasia naga laut, apakah seseorang memperoleh warisan atau tidak, mereka akan secara otomatis dipindahkan ke area peristirahatan begitu waktu mereka di tanah rahasia habis. Pemain kemudian diminta untuk kembali ke titik awal untuk meninggalkan tanah rahasia. Jika tidak, mereka akan terjebak di sini, bahkan bulungan kembali tidak bisa digunakan untuk melarikan diri. Pada saat itu, bahkan jika si Feng mengenakan jubah, mereka cukup menggunakan alat pelacak untuk menandai si Feng. Untuk jangka waktu tertentu, mereka dapat menemukannya bahkan jika dia berlari ke ujung dunia. Dan di sini saya pikir saya tidak akan mendapat kesempatan untuk membegal Anda. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena mengetahui terlalu banyak.
100 daun tersenyum setelah memutuskan panggilan. Dia kemudian mengambil gulungan pemanggilan tingkat 3 dari tasnya saat dia mengalihkan pandangannya ke tuan besar yang muncul di lantai 2. Sekarang, yang harus saya lakukan adalah mendapatkan legasi secepat mungkin. Hanya ada hadiah yang menunggu pemain di lantai pertama menara bintang jatuh. Hanya setelah mencapai lantai 2, persidangan akan benar-benar dimulai. Uji coba lantai 2 mengharuskan pemain untuk mengalahkan monster yang muncul di hadapan mereka. Mereka harus menghadapi total 3 monster. Monster pertama adalah seorang Chieftain, yang kedua adalah Lord, dan yang terakhir adalah Great Lord. Ketiganya ditetapkan pada level yang sama dengan para penantang, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Namun, bagi para ahli standarnya, monster-monster ini sendirian tidak akan menjadi masalah jika mereka telah bersiap. Masalah sebenarnya adalah seberapa cepat mereka bisa mengalahkan monster-monster ini. Meskipun dunia Crimson Bintang 6 tidak menjebak si Feng untuk waktu yang lama, beberapa menit ini sudah cukup lama untuk mengeluarkannya dari kompetisi. Ini adalah ruang di dalam menara bintang jatuh. Si Feng diam-diam memeriksa bagian dalam menara. Meskipun menara bintang jatuh tampak besar di luar, dia mendapati dirinya berada di ruang kosong yang tidak lebih besar dari lapangan basket setelah dia memasuki gedung. Selain berbagai ukiran di dinding, ruangan itu hanya berisi satu tangga menuju ke lantai 2. Jadi, inilah prestasi. Ekspresi si Feng serius saat dia menyelidiki ukiran di dinding. Pemilik menara ini benar-benar murah hati. Ukiran itu tidak lain adalah teknik rahasia yang dicari oleh banyak pemain ahli saat ini. Sayangnya, teknik rahasia tidak lengkap. Dengan standar si Feng, hanya satu pandangan yang dia butuhkan untuk memberitahu bahwa teknik rahasia ini mirip dengan langkah pantom. Namun, dibandingkan dengan langkah hantu yang dia lihat dilakukan di masa lalu, versi di sini lebih sederhana dan lebih halus. Jika dia bisa mempelajari teknik gerak kaki ini, itu pasti akan menguntungkannya di PvP. Setelah itu, si Feng merekam video ukiran ini. Dengan cara ini, anggota guildnya bisa mempelajarinya juga. Langkah pantom bukanlah teknik yang sangat rumit. Itu lebih sederhana dari Void Steps. Dengan usaha yang cukup, seseorang dapat dengan mudah memahami teknik tersebut sampai tingkat tertentu. Ketika si Feng mengaktifkan mode perekaman video, dia melihat ada sesuatu yang salah. Sambil tersenyum pahit, dia berkata, benar saja, sistem dewa utama tidak akan membiarkan pemain mendapatkan teknik rahasia dengan mudah. Ketika dia mencoba merekam gambar di dinding, video itu hanya berisi kegelapan. Jelas bahwa sistem tidak mengizinkan pemain untuk merekam teknik tersebut. Sayang sekali, si Feng memberi ukiran di dinding pandangan terakhir sebelum menuju ke lantai 2 dengan enggan. Jika diberi cukup waktu, dia bisa mendapatkan inti umum dari teknik ini dengan sangat cepat. Namun, dia tidak memiliki kemewahan itu sekarang. Bagaimanapun, dia memiliki pesaing lain di depannya. Jika dia menghabiskan beberapa jam mencoba mempelajari Phantom Steps, dia akan mempersembahkan legasi di atas piring perak. Setelah mencapai lantai 2, si Feng memperhatikan bahwa ruang di sini kira-kira 3 kali lebih besar dari lantai pertama. Ork setinggi 3 meter, berotot, berkulit hitam berdiri di dalam ruangan, menunggunya. Ork itu memegang golok batu setinggi dirinya. Tanda hubung. Ork batu hitam kepala suku. Level 50. Health power 4.300.000, 4.300.000. Tanda hubung. Sebuah penghalang ajaib menutup tangga ke lantai 3. Jelas dia harus mengalahkan Ork Blackstone ini sebelum dia bisa melanjutkan. Si Feng melirik monumen batu di samping tangga. Persyaratan untuk melanjutkan ke lantai berikutnya telah dicatat di atas batu, serta daftar. Meskipun daftar tersebut tidak menyebutkan nama pemain manapun, itu memang menampilkan kemajuan dari 5 pemain teratas di lantai 2. Saat ini, pemain peringkat pertama sedang bertarung melawan Tuan Besar, yang masih memiliki 96% health power yang tersisa. Pemain peringkat kedua juga menghadapi Tuan Agung, dan bosnya masih memiliki 97% health power tersisa. Yang ketiga melawan Lord dengan 12% health power tersisa. Jadi, ini situasinya. Sepertinya saya harus bergerak sedikit lebih cepat. Setelah membaca teks pengantar, si Feng mengeluarkan Alkitab Kegelapan dan memanggil Demon Pertempuran tingkat 2. Si Feng juga telah mengaktifkan Ice Blue Devil Flame, Phantom Kill, dan Nine Dragon's Slash. Bagi ahli biasa, melawan seorang kepala suku dengan level yang sama mungkin sangat sulit. Namun, baik dia maupun yang lainnya yang menantang uji coba lantai 2 adalah ahli biasa. Sederhananya,
Uji coba lantai 2 adalah kontes kerusakan. Dengan battle Demon King, si Feng dan doppelgangernya fokus pada DPS. Dalam waktu kurang dari 40 detik, Orb Blackstone jatuh. Kerusakan si Feng keluar dari grafik. Kematian Blackstone Orc hanya memberikan sejumlah kecil EXP. Tidak butuh waktu lama sebelum Lord peringkat Jenderal Blackstone muncul sebelum si Feng. Di tempat lain, ratusan daun dan entropi diam melawan Dewa Agung di hadapan mereka dengan panik. Meskipun tidak memiliki Bible of Darkness, keduanya telah menggunakan tier 3 Summoning Scrolls dan mengandalkan makhluk panggilan mereka untuk mengurangi health power Great Lord musuh. Rubah tua itu sangat cepat. 100 daun menyeringai saat dia melirik monumen di samping tangga menuju ke lantai 3. Saat ini, dia masih menempati peringkat pertama dalam hal kemajuan, dengan 71% health power Blackstone Chieftain-nya tersisa. Silent Entropy memiliki 72% health power tersisa. Hanya ada perbedaan 1% di antara mereka. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi orang pertama yang membersihkan lantai 2. Saat Hundred Leaves memikirkan cara untuk menyelesaikan Blackstone Chieftain lebih cepat, tempat kelima dalam daftar kemajuan berubah. Sebelumnya, Tower of Falling Stars No. 72 menempati posisi kelima, dan Great Lord pemain itu memiliki 94% sisa health power. Sekarang, penghuni posisi kelima adalah peserta No. 141, dan tuan besar mereka memiliki 93% health power tersisa. Ketika 100 daun melihat nomor entry, dia tahu itu adalah si Feng. Namun, bukannya panik, dia tertawa sambil berkata, "Seberapa cepat?" "Sayangnya, kamu terlambat." Petik 2. Seandainya mereka memasuki menara pada saat yang sama, si Feng pasti akan menjadi ancaman. Tapi sebelum Hundred Leaves bisa menggunakan skill lain di Blackstone Chieftain sebelum dia, daftar kemajuan berubah sekali lagi. Kali ini, No. 141 telah melompat ke posisi ketiga, dengan Great Lord-nya 87% health power. Segera, health power Great Lord turun dari 87% menjadi 82%, health power-nya menurun dengan kecepatan yang menakutkan.